Hai teman-teman, selamat datang kembali di Sudut Diskusi. Kali ini kita akan membahas tentang kompetisi dan kolaborasi dalam dunia pendidikan. Baik kompetisi ataupun kolaborasi tentu memiliki nilai dan peran yang penting dalam pembentukan pengalaman belajar. Dalam pendekatan pendidikan, memungkinkan untuk mengadaptasi kedua metode ini, tergantung pada konteks, situasi, dan kebutuhan siswa. Ini bisa mencakup situasi di mana kompetisi akan mendorong pencapaian individu, atau di mana kolaborasi menawarkan kerjasama dan pemecahan masalah bersama. Sehingga penting bagi pendidik untuk memahami kebutuhan siswa dan mencari keseimbangan yang tepat guna menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Kompetisi merupakan suatu kondisi di mana seseorang berusaha untuk mencapai tujuan yang sama atau yang satu, tetapi hanya ada satu atau sedikit yang dapat memperolehnya. Kompetisi juga dianggap dapat meningkatkan motivasi inovasi siswa atau guru, karena ditantang untuk memberikan yang terbaik dari dalam diri mereka. Namun, kompetisi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang jika dilakukan secara berlebihan atau melewati ambang batas atau tidak sehat. Menurut Alfie Kohn, seorang penulis dan kritikus pendidikan, the evidence from psychology, sociology, anthropology, biology, economics, education, leisure studies, all driving me to a very surprising and heretical conclusion, which is that competition isn't just bad news because we do it badly or do it to excess. It is inherently counterproductive, so that the very phrase healthy competition is a contradiction in terms. Kompetisi di sekolah memiliki banyak dampak negatif bagi siswa. Dia menyebutkan setidaknya ada 3 dampak negatif yang paling krusial. Yang pertama, merusak motivasi intrinsik siswa. Siswa yang terlalu kompetitif akan kehilangan hasrat akan pengetahuan dan lebih terobsesi pada nilai dan peringkat. Mereka akan belajar bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena diiming-imingi. Ini merupakan bentuk motivasi eksternal yang datang dari luar dirinya. Yang kedua, bisa meningkatkan risiko penyakit mental. Siswa yang terlibat dalam kompetisi bisa saja mengalami stres, depresi, atau kecemasan, serta bersikap egois. Mereka akan bisa merasa tidak aman, tidak bahagia, dan tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka juga akan sulit mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi hidup mereka. Kemudian yang ketiga, menyebabkan ketidakadilan. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dari sekolah dengan fasilitas yang rendah tentu akan kesulitan menghadapi atau bersaing dengan siswa yang lebih beruntung yang punya privilege. Mereka akan merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan kecil berpeluang untuk sukses. Teman-teman, sedangkan kolaborasi
suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok bekerja sama untuk tujuan yang sama atau saling menguntungkan. Kolaborasi dapat membantu siswa untuk belajar bersama, saling membantu, saling menghormati, dan saling melengkapi. Setidaknya ada beberapa manfaat dari pembelajaran kolaboratif. Meningkatkan keterampilan komunikasi, kritis, kreatif, berbasis pemecahan masalah, serta membangun rasa percaya diri. Dan yang terpenting, menumbuhkan sikap toleran dan empati. Alfikon berpihak pada pendekatan pendidikan dengan penghapusan sistem hadiah dan hukuman dalam kegiatan pembelajaran atau iklim di sekolah. Dalam penelitiannya menemukan bahwa siswa cenderung lebih baik dalam lingkungan yang kolaboratif ketimbang yang bersifat kompetitif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kolaborasi mengajarkan nilai pentingnya interaksi sosial. Mengingat manusia secara alami merupakan makhluk sosial. Sebagai hasilnya, siswa tidak hanya terfokus pada keunggulan individu mereka sendiri. Melalui pendidikan berbasis kolaborasi, Alfikon berpendapat siswa lebih termotivasi untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang memerlukan koordinasi, bekerja sama, tanpa membatasi peran individu berdasarkan kompetensi-kompetensi mereka. Ini berkontribusi pada pengembangan individu yang dapat hidup berdampingan, saling menghargai, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mengatasi masalah dan kesenjangan yang ada. Bahwa setiap mereka, setiap kita itu unik dan berbeda, namun masih bisa tetap hidup berdampingan, bahkan bekerja sama dan dihargai apa adanya. Konteks sekolah yang memerlukan kolaborasi atau kompetisi dapat bervariasi tergantung pada tujuan pendidikan yang spesifik. Ada ciri-ciri umum yang mungkin memerlukan pendekatan-pendekatan tersebut. Dalam kolaborasi misalnya, diperlukan proyek-proyek berbasis tim, pembelajaran sosial dan emosional, pelajaran terpusat pada masalah atau problem-based learning, kemudian meningkatkan pemberdayaan siswa, empowerment, serta inklusivitas. Sedangkan dalam kompetisi membutuhkan atau mendorong prestasi akademik, keterampilan yang kompetitif, pengukuran yang cenderung kemajuan individual, serta stimulasi kreativitas. Penting untuk memahami bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua situasi. Kombinasi yang bijak dari kolaborasi dan kompetisi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang kolaborasi dan kompetisi dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di topik selanjutnya dan salam sudut diskusi.